Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini ada video, aku ngeliat di beranda, nggak sengaja ya. Ini kayaknya si Atta Halilintar bakalan jadi target ini ya. Hati-hati Mas Atta Halilintar. Berdekatan dengan Habib ya. Ya mudah-mudahan aja itu Habib yang baik, gak dawir. Karena begini, Atta Halilintar itu kan orang kaya. Jadi apa ya, aku khawatir aja gitu. Ya walaupun Bang Atta ini kena dawir, nggak mungkin jatuh miskin gitu ya, tapi ya kasihan aja, takutnya kena dawir gitu. Begitu Mas Atta, aku panggilnya Mas aja lah, karena korban pendawiran Habib itu banyak sekali Mas Atta. Jadi mulai dari yang kaya sampai yang miskin pun kena dawir. Bahkan banyak bukti orang-orang yang awalnya usahanya sukses, punya karyawan, intinya punya usaha lah ya, walaupun itu home industry rumahan. Tapi setelah mengenal Habib, dia ngasih-ngasih duit, berharap berkah usahanya. Tapi di saat dia lagi jatuh, yang namanya usaha kan kadang di atas, kadang di bawah. Nah banyak juga yang usahanya bangkrut, dan sekarang nggak ada lagi Habib yang datang ke situ ketika usahanya bangkrut. Jadi sebelum aku komentari lebih lanjut, kita tonton dulu videonya Atta Halilintar seperti ini teman-teman, silahkan. Sekarang ini Bib, ada juga fenomena ini, orang tuh lagi kadang-kadang kurang percaya gitu sama Habib-Habib. Maaf Om Atta, saya koreksi dulu. Fenomenanya bukan orang tidak percaya, tapi fenomenanya adalah banyak orang yang ingin menjadi cucu Nabi, tapi tidak mau tes DNA. Kacau kan? Jadi bukan orang tidak percaya Om, tapi orang ngaku-ngaku tanpa bukti. Jelas Om. Yang katanya Habib-Habib bisa megang air, nanti airnya bisa dijual, harganya naik. Terus ada yang sampai cium kaki. Ya. Nah, kalau yang ini bukan fitnah Om, dalam kitab-kitab leluhur mereka banyak yang menjelaskan bahwa paling mulianya keturunan Nabi itu adalah mereka Bani Ba'alawi Om. Bahkan kemuliaan mereka itu digambarkan lebih mulia dari para sahabat Nabi Om. Dan yang paling parah Om, telapak kaki Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada kepala kiai. Jadi emang banyak sih Om orang yang percaya bahwa apa saja yang dibawa dan dikatakan oleh para kabib adalah keberkahan. Jangankan air doa, orang bekas usap keringat Habib itu aja harganya ratusan juta Om. Ini nasabnya Habib. Ya, jadi kalau para habaib itu nasabnya atau keturunannya itu terjaga. Jadi dicatat di lembaga yang dinamakan Arab itu Al-Alawiyyin. Nah, coba Om Atta bayangkan, para kabib ini katanya tersambung pada leluhur-leluhurnya yang ada di Arab sana. Tapi lembaga yang ada di Arab tidak mencatat kabib sebagai cucunya. Malah mereka mengaku menjaga nasab mereka di lembaga yang mereka buat di Indonesia. Casho Ken Om. Dan ini aku suka banget sama mobilnya Habib juga nih. Kan kita suka main bola. Iya. Aku suka ngeliat nih mobil Habib Jaguar. Keren. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya Bib, pendakwah itu boleh kan pakai mobil bagus? Boleh, kenapa nggak boleh? Muslim itu harus kaya. Kenapa Muslim itu harus kaya? Karena kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu tidak pernah menaiki unta yang biasa. Beliau pasti menaiki unta yang berwarna merah, yang paling mahal harganya di antara kaum Quraisy. Warna merah untanya. Warna merah untanya. Ya sekarang banyak memang orang yang berlabel dan berjubah agama, bahkan berlabel cucu Nabi. Namun dalil yang digunakan adalah dalil keuntungan. Suka bermegah-megah, lalu bawa-bawa Nabi adalah orang kaya. Gaya hidup hidden. Suka kemewahan harta, lalu bilang Muslim harus kaya. Hei, kapan Nabi menganjurkan orang harus kaya? Berarti bener ya, kalau Nabi itu dulu adalah termasuk manusia paling kaya. Masya Allah. Tapi hidupnya memang milih sederhana gitu ya. Nah kan,
hidup ingin diaku cucu Nabi, gaya nggak mirip sama sekali. Jadi semua ini titipan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini, pesantren, semuanya milik Allah. Kita hanya numpang aja di situ. Numpang tinggal, numpang beramal. Oh, Habib ini tanah rumahnya 30 hektar. Memang benar ada 35 hektar. Oke lah, apa saja yang lu dapetin, itu akan lu bilang, ini adalah anugerah dan karunia Allah. Tanah 35 hektar ini hanyalah titipan. Kesuksesan itu didapat dari usaha dan jeripayah sendiri gitu kan. Jangan dipungkiri Bib, kalau kemudahan yang lu dapatkan itu berkat orang percaya kalau lu adalah cucu Nabi. Karena selama ini orang menganggap lu darah daging Nabi dan lu dapat kemudahan hidup dari privilege itu. Sekarang ini Bib, ada juga fenomena ini, orang tuh lagi kadang-kadang kurang percaya gitu sama Habib-Habib. Gimana Habib ngelihat ini di zaman sekarang? Sebenarnya itu timbul karena kepercayaan yang terlalu mendalam dari masyarakat kepada hal baik-hal baik. Jadi ketika kepercayaan itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, terjadilah kekecewaan. Jadi kita pun harus mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang paling utama adalah khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Dan ketika kita bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, kembalilah sayangnya cintanya orang Indonesia seperti nama yang diberikan kepada kami, Habib-Habib, yaitu kekasih-kekasih hati. Tapi Habib pernah lihat nggak yang katanya Habib-Habib bisa megang air, nanti airnya bisa dijual, harganya naik. Terus ada yang sampai cium kaki. Ya itu kembali lagi seperti itu. Memang setiap orang, kalau di zaman dulu itu memang benar kan. Mereka ini ngaku-ngaku. Jadi sekali lagi buat Mas Atta, hati-hati aja. Kalau memang itu Habibnya dawir, minta-minta sesuatu, uang, tanah atau rumah atau apalah, intinya dawir. Bang Atta jangan ragu. Buatkan aja kontennya, buatkan aja videonya, nanti biar kami yang memviralkan. Nih contohnya teman Bang Haji Roma Irama. Nih videonya seperti ini dulu teman-teman, tonton dulu sampai selesai. Terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah udah kumpul habis. Saya tanya kamu dari mana? Dari mana? Ada dari Gresik, ada dari Cirebon, ada. Masya Allah. Ada apa? Nah, ada proyeknya udah minta duit, enggak kecil, 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji, takut juga ya Allah, ntar gua kualat sama Nabi ini. Luar biasa dokternya. Saya mau bersembunyi, ya Allah nanti saya nggak dapat syafaat. Akhirnya saya nongol juga. Masya Allah. Berat jiwa saya sampai ada begitu, karena ancaman mereka ini buat Nabi, kalau nggak dapat syafaat kalian, nggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama baik nggak bakal masuk surga. Walaupun kamu salawat, ribuan salawat, kalau nggak sayang sama habaib, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah. Itu ceramah Bang Haji Roma Irama ya. Sahabatnya Bang Haji Roma Irama ini berterima kasih kepada PWILS. Itu orang kaya, pengusaha lah. Jadi berterima kasih kepada PWILS karena semenjak adanya PWILS yang awalnya setiap dia itu buka pintu pagi-pagi itu Habib udah
udah menjajar. Udah ngejajar di depan rumah. Tentunya minta uang. Dan itu nominalnya nggak sedikit. Ya kita bayangin aja lah. Misalkan ada 10 Habib atau 5 Habib. Misalkan ya. Setiap bangun tidur atau 1 minggu sekali lah. Minimalnya 1 juta. Ini minimal ya. Karena nominalnya kata Bang Haji ini lumayan besar. Kita anggap 1 juta aja lah. Berarti yang 1 minggu itu, misalkan itu oknum-oknum Habib yang suka minta-minta, dawir-dawir yang ngemis 5 orang, berarti 1 minggu 5 juta. Itu minimal. Dan sekarang semenjak adanya PWLS, teman Bang Haji Roma ini, Bang Haji Roma Irama, seorang pengusaha, mengucapkan terima kasih. Jadi ya itu Mas Atta Halilintar ya, hati-hati aja, tetap waspada gitu. Kalau aku sih berteman sama Habib ya nggak masalah. Aku juga berteman sama Habib. Mas Atta mau berteman sama Habib juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Silahkan, monggo. Tapi enaknya ketika kita berteman dengan Habib ya. Kayak aku kan berteman sama Habib lama ya. Main bareng, mabok bareng, dugem bareng. Ya jadi aku tahu lah. Tapi kalau kita nggak berteman dengan Habib, ya kita nggak akan tahu. Jadi buat Mas Atta ya, kalau memang mau berteman dengan Habib, silahkan aja. Bila perlu jangan nanggung-nanggung. Nah itu saranku, jangan nanggung-nanggung. Deketin aja terus kalian. Nanti Bang Atta tahu, Mas Atta tahu sifat dia seperti apa, karakter dia seperti apa, cara nyari duitnya dia tuh seperti apa. Nanti Mas Atta tahu. Asalkan jangan nanggung-nanggung. Tapi kalau nanggung-nanggung, nah itu susah. Susah Mas Atta. Jadi sekali lagi buat Mas Atta, hati-hati ya, karena korbannya udah banyak. Di mana-mana, korbannya itu di mana-mana, bukan cuma 1 kota atau 1 kampung, itu korbannya banyak banget. Ya oke lah, mungkin kontennya segitu aja teman-teman ya. Silahkan berkomentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.